Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Haidar dari kelompok 3 PIH ingin menjelaskan tentang pengertian sistem hukum. Sistem berasal dari bahasa Yunani yaitu sistema yang dapat diartikan sebagai keseluruhan yang terdiri dari bagian-bagian. Profesor Subekti SH menyatakan bahwa sistem merupakan suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu penulisan untuk mencapai suatu tujuan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sistem hukum merupakan kesatuan utuh dari tatanan-tatanan yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang satu sama lainnya saling berhubungan dan berkaitan secara erat. Untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut, perlu diadakannya kerjasama antar bagian-bagian atau unsur-unsur tersebut menurut rencana dan pola tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Fitriani dari kelompok 3 PIH. Di sini saya akan membawakan materi yang berjudul Sistem Hukum Eropa Kontinental. Sistem hukum ini berkembang di negara-negara darat seperti Eropa dan sering disebut sebagai civil law system. Sistem hukum ini berkembang pada abad ke-6 Masehi pada masa Kekaisaran Romawi Justianus. Sistem civil law ini mempunyai 3 ciri. Yang pertama itu adanya kodifikasi hukum. Yang kedua, hakim tidak terikat kepada presiden. Dan yang ketiga, sistem peradilannya bersifat inkonstitusional. Karakteristik utamanya ini adalah hukum yang memperoleh kekuatan yang mengikat, karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematik dalam kodifikasi. Karakteristik dasar ini dianut mengingat bahwa nilai utama yang merupakan tujuan hukum adalah kepastian hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui tindakan hukum dalam pergaulan hidup yang diatur dalam undang-undang. Karakteristik yang keduanya ini tidak dapat dilepaskan dari ajaran pemisahan kekuasaan yang mengilhami terjadinya revolusi Perancis. Penganut sistem ini membuat leluasan besar bagi hakim untuk memutuskan perkara tanpa perlu meladeni putusan-putusan hakim yang menjadi pegangan hakim dalam undang-undang. Karakteristik yang ketiga ini diwujudkan dengan mengarahkan dan memutuskan perkara. Hakim aktif menemukan fakta dan cermat dalam menilai alat bukti. Bentuk-bentuk sumber hukum pada sistem civil law ini berupa jurisprudensi, peraturan perundang-undangan, dan kebiasaan. Negara penganut civil law ini menempatkan konstitusi pada urutan tertinggi dalam peraturan perundang-undangan dan mempunyai konstitusi tertulis. Dalam perkembangan hukum ini mengenal sistem pembagian hukum yang berupa sistem hukum publik dan sistem hukum privat. Sistem hukum civil law ini memiliki segi positif dan negatifnya. Segi positifnya itu hampir sama pada aspek kehidupan masyarakat, serta sengketa-sengketa yang terjadi tersedia dalam Undang-Undang Dasar atau peraturan tertulisnya, sehingga kasus yang timbul dapat diselesaikan dengan mudah dan lebih menjamin karena adanya kepastian hukum. Dan dari segi negatifnya ini, banyak kasus yang timbul sebagai akibat dari kemajuan zaman dan peradaban manusia, karena tidak tersedianya undang-undang, sehingga kasus tidak dapat diselesaikan di peradilan. Oleh karena itu, sistem hukum ini tidak dinamis dan penerapannya dan cenderung kaku, karena hakim tidak hanya sekedar sebagai alat undang-undang saja. Sekian penyampaian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fariza Laila Fadilah akan menjelaskan tentang definisi sistem hukum Anglo-Saxon atau yang dikenal dengan Common Law System. Nama lain dari sistem hukum Anglo-Saxon adalah Anglo-Amerika atau Common Law, merupakan sistem hukum yang berasal dari Inggris yang kemudian menyebar ke Amerika Serikat serta menyebar ke negara-negara jajahannya. Kata Anglo-Saxon berasal dari nama bangsa yaitu Anglo-Saxon yang pernah menyerang sekaligus menjajah Inggris yang kemudian ditaklukkan oleh Hertog Normandia yaitu William. Sistem hukum Anglo-Saxon merupakan suatu sistem hukum yang didasarkan pada jurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim selanjutnya. Sistem hukum Anglo-Saxon cenderung lebih mengutamakan hukum kebiasaan, hukum yang berjalan dinamis sejalan dengan dinamika masyarakat. Pembentukan hukum melalui lembaga peradilan dengan sistem jurisprudensi dianggap lebih baik, agar hukum selalu sejalan dengan rasa keadilan dan kemanfaatan yang dirasakan oleh masyarakat yang nyata.
Sistem hukum ini diterapkan di Irlandia, Inggris, Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan, Kanada kecuali Provinsi Quebec, dan Amerika Serikat. Putusan hakim atau pengadilan merupakan sumber hukum dalam sistem hukum Anglo-Saxon. Dalam sistem hukum ini, peranan yang diberikan kepada seorang hakim sangat luas. Hakim berfungsi tidak hanya sebagai pihak yang bertugas menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan saja, tetapi hakim juga berperan besar dalam membentuk seluruh tata kehidupan masyarakat. Hakim mempunyai wewenang yang sangat luas untuk menafsirkan peraturan hukum yang berlaku. Selain itu, bisa menciptakan hukum baru yang akan menjadi pegangan bagi hakim-hakim selanjutnya untuk menyelesaikan perkara sejenis. Sistem hukum ini menganut doktrin yang dikenal dengan nama The Doctrine of Precedent or Stare Decisis. Doktrin ini pada intinya menyatakan bahwa dalam memutuskan sesuatu perkara, seorang hakim harus mendasarkan putusannya pada prinsip hukum yang sudah ada dalam putusan hakim lain dari perkara sejenis sebelumnya atau preseden. Dalam perkembangannya, sistem hukum ini mengenal pembagian hukum publik dan hukum privat. Hukum privat dalam sistem hukum ini lebih ditujukan pada kaidah-kaidah hukum tentang hak milik, hukum tentang orang, hukum perjanjian, dan tentang perbuatan melawan hukum. Hukum publik mencangkup peraturan-peraturan hukum yang menganut kekuasaan dan wewenang penguasa atau negara serta hubungan-hubungan antara masyarakat dan negara. Sistem hukum ini mengandung kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, sistem hukum Anglo-Saxon yang tidak tertulis ini lebih memiliki sifat yang fleksibel dan sanggup menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan masyarakatnya, karena hukum-hukum yang diberlakukan adalah hukum tidak tertulis atau common law. Kelemahannya, unsur kepastian hukum kurang terjamin dengan baik, karena dasar hukum untuk menyelesaikan perkara atau masalah diambil dari hukum kebiasaan masyarakat atau hukum yang tidak tertulis. Sekian penyampaian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Velia Erika. Di sini saya ingin menjelaskan tentang sistem hukum Islam. Sistem hukum Islam berasal dari bahasa Arab, yakni al-hukm, yang artinya norma atau kaidah. Yang dimaksud dari norma atau kaidah di sini adalah ukuran, tolak ukur, patokan, pedoman yang dipergunakan untuk menilai tingkah laku atau perbuatan manusia dan benda. Adapun pengertian dari sistem hukum agama adalah sistem hukum yang diatur berdasarkan kitab suci dan kepercayaan agama. Menurut pengertian yang tadi saya jelaskan, hukum syar'i terdiri dari 3. Yang pertama, hukum taklifi, hukum tahyiri, dan yang ketiga adalah hukum wadli. Hukum taklifi adalah hukum yang menjelaskan tentang perintah, larangan, dan pilihan untuk menjalankan sesuatu dan meninggalkannya. Adapun pengertian dari hukum wadli adalah sebab yang mewajibkan, syarat yang harus dipenuhi dan man'i. Sebab di sini yang artinya sesuatu yang lahir dan jelas tentang batasan-batasannya. Dalam sistem hukum Islam terdapat 5 hukum atau 5 kaidah sebagai patokan untuk mengukur perbuatan manusia baik di bidang ibadah maupun di bidang muamalah. 5 hukum tersebut antara lain jaiz atau mubah, sunnah, makruh, wajib, dan yang terakhir adalah haram. 5 hukum tersebut disebut juga sebagai hukum taklifi. Hukum taklifi adalah suatu hukum yang membahas tentang perintah, larangan, dan pilihan untuk melakukan sesuatu atau meninggalkannya. Hukum taklifi mempunyai perintah yang pasti dan perintah yang tidak pasti. Perintah yang pasti di sini adalah wajib. Jika dilakukan mendapat pahala dan jika ditinggalkan maka berdosa. Dan perintah yang tidak pasti di sini adalah sunnah, yaitu suatu yang dianjurkan. Jika dilakukan maka mendapat pahala dan jika tidak dilakukan maka tidak berdosa. Demikian pula terdapat larangan yang berbentuk pasti yang disebut makruh. Adapun tahyir atau pilihan disebut sebagai mubah, yang artinya suatu hukum yang memberikan kebebasan untuk memilih antara mengerjakan suatu pekerjaan atau meninggalkannya. Kelima kaidah tersebut berbeda dengan konsep hukum barat. Umpamanya, pengertian dan sanksi hukum zina. Menurut hukum barat, hubungan seks di luar nikah tidak termasuk zina, jadi tidak dapat dihukum selama tanpa paksaan dan tidak mengganggu ketertiban umum.
Namun menurut hukum barat, yang dikatakan zina adalah hubungan seksual di luar nikah yang dilakukan oleh mereka atau salah satu dari mereka yang sedang terikat perkawinan dengan orang lain. Namun, perbuatan hukum zina tersebut artinya tidak secara otomatis bisa dituntut selama tidak ada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan, yaitu suami atau istrinya. Konsep tersebut berbeda dengan konsep hukum Islam yang menyatakan bahwa hubungan seks di luar nikah adalah perbuatan yang terlarang dan merupakan tindak pidana yang diancam hukuman. Dalam sistem hukum Islam terdapat 4 sumber hukum. Yang pertama adalah Quran, yang kedua adalah sunnah Nabi, yang ketiga adalah ijma, dan yang terakhir adalah qiyas. Quran adalah kitab suci kaum muslimin yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Sunnah Nabi adalah cara hidup Nabi Muhammad SAW atau cerita tentang Nabi Muhammad SAW. Ijma adalah kesepakatan para ulama besar tentang suatu hak dalam cara hidup. Dan yang terakhir adalah qiyas, yaitu analogi dalam mencari sebanyak mungkin suatu kesamaan antara dua kejadian. Oke teman-teman, sekian penyampaian saya dalam materi sistem hukum Islam. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulannya, sistem hukum adalah kesatuan utuh dari tatanan-tatanan yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang satu sama lain saling berhubungan dan berkaitan secara erat. Dan untuk mencapai suatu ketujuan kesatuan tersebut, perlu dikerjasama antara bagian-bagian atau unsur-unsur tersebut, menurut rencana dan pola tertentu. Kemudian, sistem hukum Anglo-Saxon adalah suatu sistem hukum yang didasarkan pada jurisprudensi, di mana keputusan-keputusan hakim terdahulu ini menjadi dasar bagi keputusan hakim selanjutnya. Sistem hukum ini cenderung lebih mengutamakan hukum kebiasaan, hukum yang berjalan, dinamis sejalan dengan dinamika masyarakat. Sumber hukum dalam sistem hukum ini adalah putusan hakim atau pengadilan. Dalam sistem hukum ini, peranan yang diberikan kepada seorang hakim sangatlah luas. Kemudian, ada sistem hukum Eropa kontinental, di mana suatu sistem hukum ini dengan ciri-ciri adanya berbagai ketentuan-ketentuan hukum dikodifikasi atau dihimpun secara sistematif yang kemudian akan ditafsirkan lebih lanjut oleh hakim dalam penerapannya. Sistem yang dianut oleh negara Eropa kontinental yang didasarkan atas hukum Romawi disebut sebagai sistem civil law. Sistem ini mempunyai 3 karakteristik, yaitu adanya kodifikasi, hakim tidak terikat kepada presiden, sehingga undang-undang menjadi sumber hukum yang terutama. Dan sistem peradilan bersifat inquisitorial. Bentuk-bentuk sumber hukum dalam arti formal dalam sistem hukum civil law merupakan berupa peraturan perundang-undangan, kebiasaan-kebiasaan, dan jurisprudensi. Sementara, konsep hukum secara syar'i terdiri dari hukum taklifi, tahyiri, dan hukum wadli. Hukum taklifi yaitu hukum yang menjelaskan tentang perintah, larangan, dan pilihan untuk menjalankan sesuatu dan meninggalkannya. Hukum wadli yaitu merupakan sebab yang mewajibkan, syarat yang mesti dipenuhi dan manai. Sebab adalah sesuatu yang lahir dan jelas batasan-batasannya yang oleh Allah, syariat, dijadikan sebagai tanda bagi wujudnya hukum. Mungkin ini saja dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.